episode kedua ini tentang Ratu Bagus Kuning ya. Palembang ini ada dua versi Bagus Kuning. Ada versi sejarah, ada cowok, ada cewek, ada versi dongeng. Ada Panglima Bagus Kuning, ada Ratu Bagus Kuning. Yang versi sejarah itu adik sepupunya Sunan Abdurrahman. Sunan Abdurrahman itu pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, ini yang versi andai-andai, versi andai-andai ya. Dan versi andai-andai ini hebatnya ada ininya, ada apa namanya, ada bekasnya, ada kalau di sejarah ada artefak ya, ada makam ya. Jadi kalau di dongeng itu ada bukti keberadaan ya. Bukti keberadaan. Nggak bisa disebut arkeologis karena arkeologis harus ada benda itunya ya. Tapi bukti keberadaannya ada makam ya. Makam apa itu disebut makom atau makam itu lain-lain perdebatannya ya. makam dengan makom lain. Beda. Makom tuh ini ke keluarga, satu keluarga. Kalau makam kuburan. Ya. Nah, jadi ceritanya itu Bagus Kuning ini konon adalah utusan dari Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Dia seorang perempuan, pendekar perempuan. Nah, dia menelusuri Batanghari 9. Batanghari itu nama lain ya. Nama lain dari Sumatera bagian selatan, sebagian Jambi, sebagian Lampung, Bengkulu. Nah, wilayah Sumsel itu disebut budaya sungai. Sampai ke ujung sungai semua namanya. Setiap nama sungai itu nama suku. Suku Ogan, Sungai Ogan, suku Kumring, Sungai Kumring. Suku Lintang, ada Lintang, Sungai Lintang, Lematang. Jadi nama-nama itu. Dan perbatasan biasanya juga dinamakan dengan lebih banyak nama sungai. Nama-nama tempat juga lebih banyak nama sungai. Itu menjadi ciri karena itu disebut riverine culture. Jadi budaya sungai. Nah, karena sungai ini di Palembang ini kota bandar ya, tapi kalau sungai masuk terus paling tinggi dulu sungai yang pasang paling tinggi di Lematang ya. Nah, selebihnya di situ kan udah deras ya, Arum Jeram banyak ada. Sampai ke Palawang, sampai ke itu Arum Jeram. Sampai ke Bengkulu malah ke Curug gitu ya. Sungai Musi. Jadi intinya ini wilayah yang dari Sungai Musi dengan anak-anak sungai yang Batanghari. Batanghari itu sungai, cuma Batanghari. Nah, si ini Bagus Kuning dia masuk ke situ. Kabarnya menaklukkan banyak pendekar di situ. Jadi pendekar-pendekar itu untuk menyebarkan agama Islam. Dulu kan banyak orang-orang sakti, wong sakti. Wong sakti itu ditaklukkan di situ. Nah, setelah itu dia pulang lagi, balik lagi ke Palembang. Di suatu tempat dia beristirahat gitu, mau tidur malam di situ sama pengikut-pengikutnya itu. Nah, tempat itulah sekarang yang dikenal dengan makamnya Bagus Kuning. Nah, dia tidur di situ. Pada malam hari diganggu oleh siluman kera. Diusir dari situ. Kira-kira, Ratu, ini wilayah kami. Kamu nggak boleh tidur di sini. Nggak boleh tidur di sini. Jadi diusir. Ratu yang tentu melawan. Mungkin pakai ajian sakti segala macam masih tidak mempan, akhirnya adu kesaktian berkelahi. Nah, dalam berkelahi itu ada perjanjian kalau Ratu Bagus Kuning kalah, Ratu harus keluar dari wilayah itu. Tapi kalau si siluman kera itu, siluman monyet itu menang, kalah, maka dia menjadi abdi, menjadi pengabdi dari Ratu Bagus Kuning. Dalam perkelahian saling mengeluarkan kehebatan masing-masing. Akhirnya keberhasilan atau kemenangan di pihak Ratu Bagus Kuning. Maka si kera itu mengabdi kepada si Ratu Bagus Kuning. Nah, semua kera-kera di situ sekarang tempatnya itu ada kera di situ, ada monyet di situ.
sampai Ratu Bagus Kuning meninggal dan kemudian makamnya di sana dijagalah oleh kera-kera itu. Konon kabarnya kera itu tidak bertambah dan tidak kurang. Jadi kalau di situ kan banyak kera-kera lain, dia masuk komunitas itu nggak bisa. Di komunitas makam itu ada satu pemimpinnya, dulu dipanggil dengan kondor. Jadi beruk kondor gitu. Nah, itu pemimpinnya itu. Nah, itu selalu ada pergantian, meninggal ada pergantian lagi. Nah, konon pada saat 10 Muharram, monyet itu menurut orang, dia pergi ke makamnya Sabo Kingking. Itu ada makam Ratu Senuhun. Itu Ratu Senuhun itu adalah tokoh kerajaan Palembang yang terkenal sampai ke Batang Hari 9. Dia tokoh istri dari Raja Sidot Ing Kenayan. Tapi melebihi popularitasnya daripada Sidot Kenayan. Itu tokoh perempuan yang luar biasa. Nah, barangkali ada hubungan kebatinan antara itu, jadi setiap Muharram dia ke sana. Konon seperti itu. Dan mereka, kalau kita datang ke situ, Ratu Bagus Kuning itu, kita nggak boleh sebut itu kera atau bro, tapi harus sebut prajuritnya Ratu Bagus Kuning. Maka itu dijuluki monyet di sana adalah prajurit Bagus Kuning. Artinya salah satu hewan yang diangkat derajatnya oleh legenda itu adalah monyet Bagus Kuning itu. Oke, yang kedua selesai ya.